Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Adi Maulana dari Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Mamasa ya tanggal 13 Juli 2020. Berdasarkan hasil kajian yang pernah kita lakukan, sebenarnya kita sudah pernah melakukan kajian panjang dari tahun 2016, kemudian hasilnya kami publikasikan di satu international journal, Journal of Physics, tentang daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadi bencana, baik itu bencana banjir, bencana tanah longsor, kemudian bencana tsunami dan juga gempa bumi. Nah, salah satu yang memang di situ kami sangat concern itu adalah banjir bandang atau banjir yang terjadi di daerah Masamba dan sekitarnya. Ada dua penyebab utama. Yang pertama tentu saja adalah cuaca yang hujan yang sangat ekstrim. Kemudian yang kedua tentu saja adalah alih fungsi lahan. Kita ketahui bersama bahwa ketika hujan turun dengan sangat ekstrim pada suatu daerah aliran sungai, kemudian daerah-daerah di kawasan hulu dari sungai tersebut itu sudah mengalami alih fungsi lahan, tentu saja akan terjadi proses-proses yang menyebabkan terjadinya proses erosi erosi di bagian hulu di mana erosi tersebut mengakibatkan rendahnya proses presipitasi air yang turun di wilayah hulu. Hal itu menyebabkan semua air hujan yang kemudian jatuh di wilayah hulu itu nanti akan menjadi air permukaan dan kemudian akan mengerosi permukaan tanah yang ada dan kemudian masuk ke dalam saluran sungai di wilayah hulu. Nah, akan terjadi longsor kenapa? Karena tanah-tanah yang sudah terbuka di wilayah hulu itu akan sangat mudah untuk dimasuki oleh air dan kemudian akan melarutkan dan kemudian akan terjadi longsor. Material-material pasir, kemudian material-material batuan-batuan yang sudah mengalami longsor tersebut nanti akan terakumulasi pada saluran-saluran sungai di wilayah hulu kemudian bercampur dengan vegetasi atau pohon-pohon yang sudah sangat labil. Kenapa? Karena akibat kurangnya air yang presipitasi di daerah tersebut. Nah, material-material ini kemudian nanti akan masuk ke dalam saluran sungai, kemudian sungai tersebut nanti akan membentuk semacam bendungan alam kemudian akibat adanya hujan yang terus-menerus menambah volume air di bagian hulu menyebabkan energi akan semakin besar. Nah, pada saat energi yang akan semakin besar, bendungan-bendungan alam yang dibentuk oleh material sedimen bercampur dengan material-material seperti pohon dan lain sebagainya, itu nanti akan pecah atau akan hancur. Nah, itu menyebabkan adanya arus yang sangat keras, yang sangat-sangat kuat yang kemudian dibarengi atau diikuti dengan material-material yang sudah tercampur tadi. Nah, material-material inilah yang kemudian nanti sampai pada daerah hulu kemudian membentuk banjir bandang seperti yang kita lihat di daerah Masamba dan sekitarnya. Itu yang proses yang menyebabkan terjadinya banjir bandang kemarin. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Masamba secara umum Luwu Utara sehingga sering sekali terjadi banjir akhir-akhir ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah Masamba itu merupakan sebuah wilayah pendataran yang sangat luas. Kalau misalnya kita menghitung di peta itu dimensinya sekitar 50 sampai kali 30 km, mencakup wilayah pendataran yang sangat luas yang sebenarnya ini adalah merupakan dataran banjir membentuk delta. Nah, dataran banjir ini memang dibentuk oleh akibat proses erosi dan sedimentasi beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya terjadi hujan di wilayah hulu seperti tadi yang saya telah jelaskan, nah tentu saja ketika saluran-saluran sungai tersebut terganggu akibat adanya akumulasi dari material-material apakah itu tanah hasil pelapukan ataupun juga hasil-hasil pohon dan lain sebagainya, tentu saja wilayah dataran banjir ini akan sangat dengan mudah terjadi banjir karena memang namanya saja dataran banjir yang dataran tersebut terbentuk oleh akibat proses-proses banjir di masa lalu Nah, cuman banjir bandang yang terjadi kemarin itu kita bisa lihat bukti-bukti di lapangan bahwa ada pohon-pohon yang tercerabut sampai akar-akarnya, kemudian tebalnya material sedimen yang terbentuk di
kota Masamba dan sekitarnya, itu menandakan bahwa memang something wrong, ada sesuatu yang salah di bagian hulu seperti itu. Nah, Masamba sendiri ya itu seperti cekungan, karena bagian baratnya itu juga pegunungan, bagian timurnya juga pegunungan, bagian utaranya ya itu juga pegunungan, kemudian bagian selatannya itu langsung ke Teluk Bone. Nah, ketika hujan deras dengan anomali yang sangat ekstrim ya, kemudian akibat adanya alih fungsi lahan, ya tentu saja ke depannya pasti banjir-banjir seperti ini akan terus terjadi kalau misalnya tidak sesegera mungkin dilakukan mitigasi. Makanya hasil penelitian yang kami publish itu sebenarnya sebagai referensi, sebagai semacam informasi ya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini mungkin pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, untuk melakukan mitigasi-mitigasi. Kenapa? Karena di Sulawesi Selatan sendiri ya, kemudian pada umumnya sebenarnya di Indonesia banyak sekali daerah-daerah pemukiman-pemukiman yang tipologi morfologinya, kondisi geologinya itu sama persis ya dengan daerah Masamba dan sekitarnya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya hal-hal seperti ini itu kemudian tidak dilakukan mitigasi ya, tentu saja nanti kejadian-kejadian seperti Masamba dan sekitarnya itu akan sangat sering terjadi. Nah, oleh karena itu saya menghimbau bahwa memang untuk wilayah-wilayah hulu sungai yang terutama sungai-sungai besar ya, itu memang harus dijadikan sebagai wilayah konservasi. Kita harus meninjau kembali rencana tata ruang wilayah ya, kemudian kita lihat kembali kebijakan-kebijakan yang ada. Kalaupun memang ingin dilakukan pemanfaatan, tentu saja harus ada aturan-aturan yang kemudian mengontrol sehingga apa? Sehingga fungsi alam ya itu sebagai lahan konservasi, terutama di daerah hulu-hulu sungai ya, itu akan bisa semakin membaik, dan kita harapkan bencana-bencana banjir bandang seperti yang terjadi di Masamba itu bisa kita kurangi, atau paling tidak kita bisa batasi ya, walaupun kita tidak bisa betul-betul menghilangkan ya, supaya tidak terjadi, dan mekanisme manajemen kebencanaan kita perbaiki, sehingga ke depan kita harapkan akan tidak banyak korban, baik itu korban harta maupun korban jiwa. Saya kira demikian saja keterangan dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.